Lima tokoh muda Nahdlatul Ulama bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Mereka adalah Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Iza Anafisah Dania. Tidak hanya itu, pimpinan jemaah Yahudi di Sulawesi Utara, yakni Rabbi Yaakov Baruch, juga ikut dalam rombongan warga NU itu. Ini benar-benar melukai hati umat Islam, dan tidak saja umat Islam Indonesia, tetapi tentu juga umat Islam di seluruh dunia. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kita sungguh-sungguh sangat dikejutkan oleh tindakan 5 orang tokoh muda PBNU Nahdlatul Ulama yang pergi ke Israel menemui Presiden Israel baru-baru ini. 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Mereka adalah Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Iza Anafisah Dania. Tidak hanya itu, pimpinan jemaah Yahudi di Sulawesi Utara, yakni Rabbi Yaakov Baruch, juga ikut dalam rombongan warga NU itu. Belum diketahui maksud dan tujuan pertemuan para tokoh NU dengan Presiden Israel. Namun hal tersebut membuat heboh publik. Kementerian Luar Negeri pun menegaskan kunjungan Nahdliyin itu tak ada hubungannya dengan posisi pemerintah Indonesia. Silakan kontak PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut. Terkait kunjungan tersebut memang tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah RI. Jubir 2 Kemlu, Roy Sumirat. PBNU telah buka suara dan mengecam aksi Nahdliyin yang dinilai tidak memahami kondisi geopolitik dan melukai perasaan warga NU. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syafiq Ali bidang hukum dan media pun menegaskan kunjungan kelima aktivis NU bukan atas nama organisasi. Meski begitu, hal tersebut dapat memperburuk citra NU di mata publik. Apalagi sebelumnya, tepatnya pada 2018 silam, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf sempat bertandang ke Israel atas undangan Dewan Hubungan Luar Negeri Israel. Ini benar-benar melukai hati umat Islam, dan tidak saja umat Islam Indonesia, tetapi tentu juga umat Islam di seluruh dunia. Sebab sekarang ini tindakan Israel membunuh, membumi hanguskan, menghancur luluhkan Palestina itu benar-benar tindakan di luar perikemanusiaan. Tidak saja tindakan itu sekadar tindakan untuk melenyapkan Islam Palestina dari muka bumi, karena dia menghabisi umat Islam yang ada di Palestina tanpa kecuali anak-anak, orang tua, kaum ibu. Dia tidak peduli, semuanya dia habisi. Kalau Israel ini memang perang kepada Hamas, tentu Hamas yang akan diperanginya. Ini sasaran bom-bom yang mereka ledakkan di tanah Palestina itu menyasar ke pemukiman-pemukiman rakyat biasa. Malah ke rumah-rumah sakit, ke tempat-tempat pengungsian. Ke sana mereka mencari manusia dan membunuh manusia yang ada di sana. Jadi ini benar-benar sudah di luar perikemanusiaan. Sahabat BN, ketika sekarang ini diketahui ada 5 orang tokoh muda NU yang datang ke Israel, waduh, itu sungguh sangat menoreh, melukai hati umat Islam di seluruh dunia.
Dan perlu kita ketahui bahwa kehadiran 5 tokoh muda NU ke Israel dari Indonesia ini jelas ini akan dijadikan oleh Israel sebagai bahan propaganda yang sangat ampuh untuk mengatakan ke seluruh dunia bahwa Islam pun ada yang mendukung mereka dari negara yang penduduk Islamnya terbanyak di dunia, dan organisasi Islamnya adalah organisasi terbesar di negara itu, yakni Indonesia, dan terbesar di dunia organisasinya. Berbahaya sekali propaganda ini. Besar sekali propaganda ini artinya bagi Israel. Apalagi Indonesia, negara yang penduduknya beragama Islam terbanyak di dunia. Dan dunia telah tahu bahwa selama ini umat Islam di Indonesia sudah mati-matian membela Palestina. Sudah mati-matian membela Palestina. Tetapi sekarang ini, kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi ini menghapus semua yang kita lakukan selama ini terhadap Palestina gara-gara perbuatan atau tindakan yang dilakukan 5 tokoh muda NU ini. Kemungkinan kunjungan mereka atas nama pribadi. Kita tidak tahu tujuannya apa dan siapa yang mensponsorinya. Ini tindakan yang disesalkan. Ketua PBNU Bidang Hukum dan Media, Syafiq Ali. Adapun sikap PBNU dan Nahdliyin mendukung Palestina dan mengecam agresi militer Israel. PBNU saat ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina untuk membahas situasi terkini. PBNU juga rencananya akan memanggil 5 orang Nahdliyin itu sebelum menjatuhkan sanksi. Pihaknya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada kelima warga Nahdliyin itu sebelum menjatuhkan sanksi. Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya. Sekretaris Jenderal PBNU, Syaifullah Yusuf. Selain itu, PBNU juga segera memanggil pimpinan Badan Otonom atau BANOM serta lembaga yang menjadi pengabdian dari kelima orang tersebut. Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, maka bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau BANOM. Dan yang paling menyakitkan sekali, dia datang ke sana berkoordinasi dengan Yahudi yang ada di Indonesia. Berarti benar-benar dia datang ke sana secara terorganisir. Bukan datang tiba-tiba saja. Bukan tanpa rencana. Bukan tanpa perhitungan. Tetapi berarti kalau mereka pergi seperti ini, benar-benar kepergian mereka ini telah mereka perhitungkan. Telah mereka rencanakan. Tentu saja umat Islam dunia sekarang berharap Indonesia bisa menjelaskan ke dunia posisi dari 5 tokoh muda NU dari Indonesia yang datang ke Israel ini. Dan untuk Indonesia khususnya, tentu diharapkan PBNU benar-benar bisa menjelaskan kepada warga negara Indonesia umumnya, umat Islam yang ada di Indonesia umumnya, bagaimana mereka tokoh muda NU ini bisa pergi demikian lepas dari pengetahuan pengurus PBNU. Tentu saja kita berharap atau umat Islam di Indonesia berharap PBNU benar-benar bisa menyampaikan nanti kepada publik apa tindakan yang diambil oleh PBNU terhadap kelima tokoh ini. Bagaimana kronologisnya mereka bisa pergi terlepas dari pantauan, terlepas dari pengamatan, terlepas dari kendali PBNU. Mereka ini tokoh muda PBNU. Dia pengurus di Badan Otonom PBNU. Sahabat BN, sekali lagi
rakyat Republik Indonesia, terutama umat Islam, benar-benar mengharapkan penjelasan yang sejelas-jelasnya, yang setuntas-tuntasnya dari PBNU, agar ini tidak menjadi duri dalam daging bagi umat Islam di Indonesia, khususnya bagi umat Islam di berbagai negara di dunia umumnya. Kita tentu tidak inginkan rusak hubungan kita dengan negara-negara lain, khususnya dengan umat Islamnya, gara-gara ini. Kita tahu sampai sekarang hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel belum ada sampai saat ini. Kok bisa-bisanya 5 tokoh PBNU ini datang ke sana? Sahabat BN, mudah-mudahan bisa secepatnya PBNU memberikan penjelasan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.